Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Alhamdulillah. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil istifa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan takfiru bihal dunub wa tuslu bihal gulub wa tantalugu bihal usub wa talunu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa min ilhi mansub. Yang sama kami hormati dan kami cintai seluruh keluarga besar daripada Sahibul Hall yang kita hadir pada hall yang ke-50 ini, baik itu seluruh anak almarhum, begitu juga menantu cucu-cucu almarhum. Kita doakan agar seluruh keluarga besar daripada almarhum diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teristimewa ini salam hormat dan takdim saya sampaikan kepada Khalifah Al-Habib Muhdhar bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid Tanggul, yang mana beliau mengemban satu amanah untuk meneruskan jejak daripada orang-orang tuanya, menjaga amanah yang telah diberikan oleh Habib Saleh kepada cucu dan anak-anaknya. Kita doakan agar Habib Muhdhar, begitu juga Habib Saleh, selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, saya tidak akan mau banyak bercerita tentang karomah Habib Saleh ini bagaikan matahari di siang hari yang cahaya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya di tengah hari bolong. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini beliau bagaikan lautan. Siapapun orang yang datang kepada beliau, baik itu di masa hidupnya dan setelah beliau pulang ke rahmatullah, seperti kita menghadiri acara haul daripada beliau, saya yakin kita punya niat yang sama di antara kita. Tidak ada yang beda niat di antara kita. Kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita, perjalanan ratusan kilometer, bahkan perjalanan ribuan kilometer. Ada yang menggunakan kereta, ada yang menggunakan mobil, ada yang menggunakan pesawat, ada yang menggunakan motor. Makin banyak rintangan susah yang kita lakukan untuk hadir dalam acara haul Habib Saleh Tanggul ini, ketahuilah keberkahan makin besar kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kehadiran kita satu. Saya semalam naik kereta dari stasiun Gambir langsung ke stasiun Tanggul. Sampai yang jaga di stasiun itu mereka menanya kepada saya, ini kok tumben malam ini banyak yang pakai kopiah, mau kemana orang ini? Ada yang dari Depok, ada yang dari mana-mana. Mereka menggunakan ciri khas Islami, mereka menggunakan pakaian Islami. Untuk apa mereka jauh-jauh? Satu harapan kita yang sama, mengharap keberkahan daripada Sahibul Hall Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Kemudian ada saya dengar langsung dari salah seorang, beliau ini orang tua, usianya mungkin di Jakarta sekitar 75 tahun. Beliau cerita dengan saya tentang karomah daripada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Tolong, kalau ada orang yang nggak percaya karomah, belajar lagi biar benar. Ya, ada yang namanya mukjizat Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Setiap rasul itu dibedakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wa kullan nagussu min anba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Setiap rasul mempunyai kelebihan satu sama lain. Allah berikan mukjizat, setiap rasul tidak sama. Ada yang membelah itu lautan, tapi ketahuilah semua mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul tidak ada yang melebihi istimewa daripada mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu memancurkan dari jari-jari jemari air yang menjadi kesepakatan ulama, air itulah air yang paling afdal, yang paling baik di atas muka bumi.
Setelah itu aulia yang dekat dengan Allah. Karena mujahadahnya beliau, bagaimana di dalam kitab Minhajus Sawi yang telah dijelaskan oleh Habib Muhdar tadi, mujahadah orang-orang soleh, mereka itu tidak dapat kedudukan dari Allah dengan tidur, enggak. Mereka tidak dapat kedudukan dari Allah dengan lalai-lalai, tidak. Mereka dapat kedudukan dari Allah dengan mereka matikan nafsu mereka untuk taat sepenuhnya menjalankan perintah Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan orang-orang dengan Allah itu wajar kalau Allah berikan sesuatu kelebihan yang Allah tidak berikan kepada hamba yang lainnya. Itu namanya karomah. Memang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis Sahih Bukhari wa Muslim, dijelaskan tentang karomah. Jadi kalau ada orang zaman-zaman sekarang, itu yang namanya karomah hurafat, itu yang namanya macam tahayulat, tolong kembali. Anda belajar biar benar. Anda jangan hanya belajar di bawah pohon toge saja. Pohon toge itu nggak bisa tinggi. Kalau Anda memahami satu karomah bukan daripada dasarnya, maka Anda akan tersesat. Tidak Allah berikan karomah kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini kecuali beliau sudah matikan nafsunya. Beliau sudah mujahadah begitu luar biasa. Lalu orang ini cerita dengan saya. Dia bilang, Habib, waktu itu saya punya abah lagi butuh duit. Butuh biaya untuk sekolah. Di rumah saya ada foto Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Dan setiap malam saya punya abah nih, ya kan? Setiap sholat 5 waktu, khususnya kalau qiyamul lail, selalu berdoa tawassul kepada Allah, yang mana tawassul itu perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, dekatkanlah diri kalian kepada Allah melalui wasilah. Akhirnya setiap sholat 5 waktu, habis sholat dia kirimkan Fatihah untuk Habib Saleh Tanggul. Sekali waktu dia lagi butuh biaya kepepet betul-betul, dia Fatihah tawassul dengan Allah. Kemudian dia fatihahkan kepada Habib Saleh Tanggul. Subhanallah, ada tamu waktu itu, salah satu pejabat yang bernama Adam Malik pada saat itu datang ziarah ke Habib Saleh ini. Begitu ziarah ke tempat yang penuh tawadhu ini, ya kan? Kata Habib Saleh apa? Singkat ceritanya, inti datang ke rumah aneh. Setelah inti ziarah dari sini, inti ingin kasih hadiah untuk aneh. Kalau gitu, hadiah itu enggak usah semuanya yang diberikan kepada aneh. Karena ada orang di Surabaya yang butuh uang. Dan dia selalu fatihahkan untuk saya. Dia lagi butuh uang sekarang. Sebagian uang itu kamu mau kasih hadiah saya, silahkan. Yang sebagian lagi Anda antarkan ke Surabaya. Namanya Fulana binti Fulan disebutin. Begitu diantar Surabaya, orang ini langsung memberikan uang. Dia kaget, uang ini dari mana? Saya disuruh Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid untuk mengantarkan uang ini. Coba kita lihat. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rahasia, dia bisa tahu yang orang lain itu tidak tahu. Oleh karena itu, kehadiran kita yakinkan betul-betul. Makin Anda banyak masyaggah, makin Anda banyak kesusahan untuk melangkahkan kaki ke tempat ini, yakinlah seberapa banyak putaran roda yang Anda lakukan. Seberapa banyak jarak tempuh yang Anda lakukan, pasti makin lebih besar daripada apa yang Anda lakukan di rumah. Mohon maaf nih, kadang-kadang Beb saya nggak hadir hall ah. Sekarang ada YouTube, live siaran langsung. Saya dari rumah aja sambil duduk di atas kasur, lihat apa yang dilakukan saya tahu. Beda dengan kita yang hadir di sini, ayo lakukan, nggak sama. Anda makan. Anda makan nasi, Anda lapar, Anda makan nasi, Anda bisa rasakan kenyang. Kenapa? Anda makan. Itu ibarat orang yang hadir. Tapi kalau Anda ada nasi di depan Anda nggak makan. Anda pandang, Anda liatin tuh nasi. Bisa kenyang Anda? Nggak bisa kenyang. Begitu juga kehadiran kita di tempat ini berbeda dengan orang, keberkahannya dapat pasti. Mereka lihat live, tapi berbeda dengan keberkahan hadirnya kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita bisa menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kehadiran kita bisa mengikuti akhlak dan perjuangan daripada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ketahuilah Habib Saleh ini
Dari lisannya nggak pernah keluar caci makian orang. Dari akhlaknya, panca inderanya selalu memberikan contoh atas apa yang telah dilakukan oleh datuknya Rasulullah SAW. Kehadiran kita tidak lain dan tidak bukan mengharap terberan daripada beliau, dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar khalifah penerus daripada Magaminal Habib Muhdhar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhirnya kita berharap minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar saudara kita yang di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kita yang sedang berjuang untuk kemenangan daripada umat Islam diberikan kekuatan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah hancurkan orang-orang Yahudi, Allah hancurkan Israel, Amerika sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.